إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita perbanyak, kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena setiap salawat kita itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi kita, dan setiap satu kali bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kaum muslimin rahimahullah, setiap tanggal 25 Desember masuk dan setiap tanggal 1 Januari, atau bisa juga dikatakan setiap akhir tahun dan awal tahun dari dari hitungan Masehi, umat Islam selalu digiring-giring, diajak-ajak, diarah-arahkan. Bahkan saya lihat di Mesir itu diperintahkan keluar fatwa dari ulama-ulama penjilat dunia. Fatwa dulu dia bilang bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu makruh dan berhati-hati, harus ada syarat-syarat tertentu. Habis itu berkembang lagi dibilang mustahab. Kita punya rekamannya. Mustahab artinya apa? Sunnah. Sekarang dia bilang lagi apa? Wajib, meningkat. Nah begitulah kaum muslimin rahimahullah. Sepertinya ajaran Islam itu mudah dirubah-rubah dan berkembang seperti virus corona itu. Ya, terjadi perkembangan dari model baru A, model lama, model baru. Waduh, imigrasi ini nama macam-macam. Sekarang agama juga begitu. Ya. Ini musibah namanya. Kalau Cianjur itu musibah fisik, ada gempa, ada banjir, itu namanya musibah fisik, lebih ringan dibanding dengan musibah agama. Terkait dengan ikut perayaan Natal atau mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember dan ikut-ikut meriahkan penyambutan tahun baru, itu jelas-jelas bertentangan dengan akidah. Kenapa? Karena Quran bicara 14 abad yang lalu itu juga nggak pernah berubah ayat Quran itu. Yang berubah fatwa-fatwa yang menyesatkan yang berubah.
Fatwa-fatwa ulama sejak dahulu zaman sahabat sampai sekarang yang mustaqim, ulama-ulama yang istiqamah nggak berubah. Karena dasar fatwa itu tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada fatwa yang menyelisih Quran dan Sunnah, apalagi masalah prinsip seperti akidah seperti ini, itu fatwa sesat namanya. Fatwa zatul balawa, fatwa yang membawa kita umat kepada musibah. Mari kita fahami apa itu tanggal 25 Desember. Ya, saya kutip dari Wikipedia atau dari Ensiklopedia Britannica, juga banyaklah dari tulisan mereka sendiri. Nggak usah kita yang ngomong. Sebab kalau kita yang ngomong dibilang kita radikal. Kalau kita yang ngomong dibilang intoleran. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Natal, ya, serapan dari bahasa Portugis Natal, ya, berarti kelahiran. Kelahiran siapa itu? Ya. Mereka katakan orang-orang Kristen atau umat Kristen memperingatinya, ya, sebagai kelahiran Yesus Kristus, Jesus. Ya. Orang-orang Kristen, orang-orang gereja itu percaya Yesus adalah putra Allah. Nah, di sini kuncinya, ya. Yesus itu putra Allah, anak Allah, putra tunggal dalam daging. Jadi Isa menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan Isa. Ya, wahdatul wujud namanya. Kalau dalam filsafat sesat yang berkembang dalam umat Islam itu wahdatul wujud. Seseorang mengklaim menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan dia. Ini kan mana akalnya nih? Air sama minyak aja nggak bisa bersatu. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu kalau kita dengar dari mereka, jangan kita yang nafsirin. Sesat kita. Berarti memperingati hari Natal, memperingati kelahiran Tuhan. Atau ada yang mengatakan kelahiran anak Tuhan. Nanti akan kita lihat. Benar nggak Tuhan punya anak? Menurut Allah Ta'ala, menurut Allah sendiri. Jangan menurut kita, jangan menurut ulama, walaupun sorbannya sebesar beduk. Quran yang harus kita pegang, hadis Nabi SAW yang harus kita pegang. Nah, kemudian terkait dengan mengikuti perayaan menyambut tahun baru Masehi, itu nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi. Jadi agama Romawi itu banyak Tuhannya, banyak dewa-dewanya. Yaitu disebut dengan Dewa Janus yang memiliki dua wajah. Cek di internet itu ada itu. Dewa Janus dibuat memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang, atau ke timur dan ke barat, atau kemana arah angin. Penduduk Romawi meyakini bahwa Dewa Janus ini adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Jadi salah satu Tuhan mereka yang menjaga seluruh penjuru pintu angin. Atau disebut juga dewa kebaikan dan keburukan. Tuhan baik, Tuhan buruk. Berarti udah dua Tuhan, ya kan? Tuhan baik dan Tuhan buruk. Namanya Janus. Dijadikanlah awal perhitungan tahun nama Januari. Dari kedua definisi itu jelaslah, nggak perlu kita jadi ulama untuk faham bahwa ini bertentangan dengan akidah Islam. Apalagi kelahiran Isa alaihissalam mereka klaim itu bulan Januari, tanggal 25 Januari. Dalam Al-Quran dikatakan, coba baca surat Maryam ayat 16 sampai 25. Silakan jemaah baca nanti di rumah. Surat Maryam ayat 16 sampai 25. Maryam itu melahirkan di musim panas. Dari mana tahunya kita? Quran menjelaskan setelah Maryam melahirkan, dia bersandar di pohon kurma dan dia merasa keletihan habis melahirkan, tidak ada bidan, tidak ada dokter, sendiri melahirkan.
Lalu datang malaikat, ya, menyuruh dia untuk menggoyangkan pohon kurma itu sehingga berjatuhan buah kurma yang random, itu namanya rutab, rutaban janiyah dalam Al-Quran. Rutab, bagi yang sudah ke Mekah tahu lah rutab. Apalagi yang umrah musim panas, buahnya banget dijual. Bisa lihat berbuah di Madinah di mana-mana. Kita lihat. Dari sisi lahirnya aja udah keliru. Tanggal lahirnya aja udah keliru. Quran mengatakan musim panas. Musim panas kurma itu dimulai dari Juli, Agustus sampai September. Kalau ini dikatakan tanggal 25 Januari. Jadi secara historis saja sudah salah. Kemudian kita digiring-giring oleh sebagian orang Islam juga, oleh sebagian ulama juga yang mengklaim diri ulama. Saya baca tulisan-tulisan mereka, ceramah-ceramah mereka, saya lihat. Apa kata mereka? Al-Quran membolehkan untuk mengucapkan selamat kelahiran Isa alaihissalam. Benarkah Al-Quran membolehkan? Dan apa maksud Al-Quran ucapan selamat terhadap kelahiran Nabi Isa? Silakan jamaah baca. Sebab kalau kita baca nggak akan cukup waktu khutbah ini. Surat Maryam ayat 27 sampai 36. Apa dikatakan di sini yang mereka kutip itu, ya, ketika Isa lahir, Maryam ketakutan, takut dituduh oleh masyarakatnya, karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dengan baik. Ya, masyarakat yang penuh hoax, masyarakat yang kacau cara berpikirnya, nggak pernah melihat dan memahami kebesaran Allah. Jadi dengan keberanian, setelah melahirkan, Maryam bawa anaknya ke kota. Lalu dilihatlah oleh orang-orang. Lalu mereka menuduh Maryam. Wah, ini Maryam ternyata serong ya. Dituduhlah Maryam. Anak siapa ini? Lalu Maryam nggak mau bicara. Lalu Maryam katakan, tanya saja sama bayi ini. Mereka bilang, bagaimana mungkin kami bisa bertanya kepada bayi ini? Ketika itulah Allah, ya, berikan kemampuan kepada bayi Isa alaihissalam untuk berbicara. Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah. Saya ini hamba Allah. Atani al-kitab. Allah telah berikan kepada saya Alkitab. Jadi Nabi Isa sudah beri kitab sejak dia lahir. Wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan saya ini nabi. Nah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan saya diberkahi di mana saja saya berada. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah wajibkan kepada saya salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barran bi walidati, saya berbuat baik kepada ibu saya, bukan kedua orang tua saya, kepada ibu saya. Ya. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak jadikan saya sebagai orang yang pembangkang, pendosa, pendurhaka kepada orang tua. Wassalamu alayya. Selamatlah kepada saya yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari saya dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan. 3 hal kan? Allah selamatkan saya ketika lahir, Allah selamatkan saya, ya, ketika saya besar, ketika saya mati, dan Allah selamatkan saya ketika dibangkitkan nanti. Nggak ada kaitannya dengan ucapan selamat Natal ini. Ini Nabi Isa menjelaskan tentang dirinya, ya, dari Allah Ta'ala, bahwa dia hamba yang diselamatkan di dunia dan akhirat. Nggak ada ucapan selamat ini. Kalau ucapan selamat itu orang lain mengucapkan kepada orang lain. Ini dia sendiri yang bicara. Nah, inilah digiring-giring ayat kepada tidak tempatnya. Karena kita kurang baca Quran, banyak yang tertipu. Ya Ustadz yang ngomong, Kiai yang ngomong, si Gus yang ngomong. Gus apa nggak tahu, kita Gus. Ya, rambutnya saja udah kayak setan tampilannya saja. Ini dia ngomong-ngomong macam-macam tentang Al-Quran. Nah, ini problem kita, kaum muslimin. Ini tentulah musibah besar, seperti yang saya katakan di muka, bahwa musibah 25 Desember dan 1 Januari itu lebih besar dari musibah dunia. Hatta dunia ini hancur
kiamat kecil bagi kita. Roboh masjid kita, roboh rumah kita, hancur sawah kita, kecil daripada roboh akidah kita. Gara-gara orang punya akidah yang sesat, kita ikut pula jadi berakidah sesat. Gara-gara orang punya agama yang keliru, kita ikut-ikut pula beragama secara keliru. Mari kita lihat pernyataan Al-Quran yang sangat banyak ayatnya, puluhan ayat, yang menantang dan menentang apa yang dikatakan oleh orang Kristen Allah punya anak itu, atau Trinitas itu, atau yang dilakukan oleh bangsa Romawi itu, tentang percaya kepada dewa-dewi, percaya kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Namanya ya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini udah jelas ini. Kalau ada yang enggak faham, ini berarti enggak mau faham. Katakan, "Hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat bergantung kalian. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan." Jelas kan? Dan Allah tidak ada yang menyerupainya, siapapun dan apapun. Kemudian Allah mengatakan bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, termasuk kita, termasuk orang Kristen itu, termasuk orang Romawi itu, termasuk kita orang Indonesia ini. Allah yang menciptakan. Oleh karena itu tidak ada yang berhak dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Allah, Tuhan pencipta kalian. Tidak ada Tuhan berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia saja. Dia atas segala sesuatu, mewakili kalian. Jadi wakil. Artinya kalau kita macam-macam, Dia bisa tindak kita. Kalau kita serahkan diri kita, agama kita kepada Allah, Allah akan jaga kita. Allah akan selamatkan kita. Kalau kita macam-macam, Allah akan azab kita. Jadi Allah nggak pernah berhenti mengurusi hambanya ini, mengurusi alam semesta ini. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus dan mengatur alam semesta ini. Kemudian bagaimana pula orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah? Allah tantang dan Allah jelaskan, Allah bantah dalam surat An-Nisa ayat 101 sampai 173. Allah mengatakan, "Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, la taghlu fi dinikum." Jangan kalian berlebihan dalam beragama ini. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kalian katakan tentang Allah kecuali yang hak. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak Maryam, Rasulullah. Kalimatnya alqaha ila Maryam, dia lemparkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruhnya dari Allah Ta'ala. Fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan seluruh rasul-rasulnya termasuk Isa. Innamallahu ilahu wahid subhanah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Esa, maha suci Dia untuk punya anak. Ya, maha suci Dia dari memiliki anak. Kenapa? Karena semua yang di langit ini dan di bumi ini milik Dia, dan cukuplah bagi Allah sebagai wakil kalian. Begitu juga Isa Al-Masih sebagai hamba Allah. Begitu juga malaikat Al-Muqarrabun. Dan tidak pernah mereka membangkang untuk beribadah kepada Allah. Dan orang-orang yang membangkang, yang tidak mau mentauhidkan Allah, adalah orang-orang yang membangkang, dan akan Allah himpunkan semua mereka nanti di neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan kafir orang-orang yang mengatakan Al-Masih itu ibnullah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih.
daging Allah, Al-Masih itu daging yang menyatu dengan Allah Ta'ala. Kafirlah orang itu. Wa qala Al-Masih ibn Maryam, bahkan Al-Masih ibn Maryam yaitu Isa berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa man yusyrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah. Siapa yang menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang musyrik seperti itu tidak akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu oknum dari tiga oknum. Mereka itu trinitas kan? Satu dari tiga oknum. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak mau berhenti dari ucapan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah. Kenapa mereka tidak taubat kembali kepada Allah? Ya. Kenapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah atas ucapan yang keliru, yang salah, yang batil itu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun. Tidak adalah Isa Al-Masih itu, Ibnu Maryam itu, kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang banyak. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya Maryam juga seorang mukminah yang jujur keimanannya, benar keimanannya. Kana ya'kulani ta'am. Ibu dan anaknya sama-sama makan. Masa Tuhan makan? Kalau Isa Tuhan, masa Tuhan makan? Allah katakan Isa dan ibunya sama-sama makan. Unzur kaifa nubayinu lahumul ayat summa anzur anna yufakun. Perhatikan, kami sudah jelaskan ayat-ayat penjelasan-penjelasan, tapi namun mereka tetap berpaling dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangankan Allah, jangankan kita orang mukmin tersentuh dan terhina ketika Tuhan kita dituduh punya anak. Ya. Kita merasa sakit. Tuhan kita yang esa dibilang beranak, melahirkan. Dibilang Nabi Isa Tuhan, padahal dia Rasul Allah. Artinya apa? Kalau kita tidak punya iman, kita memang gak akan merasa. Jangan sampai kita kalah sama bumi, langit, dan gunung. Protes. Kenapa ada manusia yang mengklaim Allah punya anak? Kenapa dia mengatakan Isa bin Maryam anak Allah Ta'ala? Mari kita renungkan firman Allah surat Maryam ayat 88 sampai 95. Allah menjelaskan, wa qalu ittakhadar rahman walada. Orang-orang Kristen itu atau siapapun yang meyakini Allah punya anak, laqad ji'tum syai'an iddah, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar di hadapan Allah. Takadus samawati yatafattarna min, saking mungkarnya langit nyaris pecah-pecah dari ucapan kemungkaran itu. Wa tanshaqqul ard, bumi retak-retak. Wa takhirul jibalu hadda, gunung bergoyang. Coba bayangkan, langit, bumi, gunung protes. Trinitas itu tidak benar, kesesatan. Bahwa Isa itu bukan anak Allah. Gunung protes, bumi protes. Maka kita lihat musibah itu banyak sekali muncul. Sekarang di Amerika musibah salju minus 50 derajat, 30 derajat. Beku Amerika hari ini, diazab Allah Subhanahu wa taala. Dan di negara-negara Eropa lain belum pernah terjadi sejak 1000 tahun yang lalu seperti ini. Apakah ini nggak cukup bagi kita bukti bahwa gunung, bumi, dan langit protes karena masih banyak saja manusia-manusia yang menuduh Allah punya anak? Anda'u lirrahmani walada. Sebabnya cuma satu. Mereka mengklaim Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
Tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua makhluk yang di langit dan di bumi nanti akan datang kepada Allah sebagai hamba. Laqad asahum wa addahum ada. Allah telah himpunkan kalian. Mereka, kita, Allah himpunkan. Allah sudah hitung dengan teliti. Wa kullum atihim yaumal qiyamati farda. Nanti kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri di hari kiamat. Yang bertauhid sendiri-sendiri, yang musyrik sendiri-sendiri. Nah sekarang, kalau setelah mendengar ayat-ayat ini masih saja ada di antara kita yang meyakini mengucapkan selamat hari Natal dan ikut-ikut tahun baru, itu boleh. Saya ingin bertanya dalilnya apa? Dan saya hanya tahu Al-Quran. Dan saya tahu fatwa-fatwa ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini. Memang banyak fatwa ulama berseliuran. Ulama-ulama sesat. Ulama-ulama yang ingin memasukkan kita ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Ini yang Rasulullah katakan di akhir zaman nanti akan berseliuran da'i-da'i di bawah, di pinggir-pinggir pintu neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Bacakan ayat ini. Baca ayat ini. Bacakan pada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, cucu kita, bahwa bumi, langit, gunung saja protes. Kalau kita tidak ikut protes, apalagi ikut-ikutan, berarti sudah benar-benar musibah akidah kita. Sudah benar-benar musibah Islam kita. Dan tidak akan bisa lagi kita katakan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga dan selamatkan akidah iman kita. Allah jaga akidah iman anak-anak cucu kita. Kita nggak berapa lagi mungkin akan meninggalkan dunia. Anak cucu kita nasibnya gimana? Kalau masih digiring-giring kepada kemusyrikan, dituduh-tuduh kalau nggak ikut-ikut dibilang intoleran. Memang untuk masuk neraka kita nggak mau toleransi. Kalau tidak mau ikut-ikutan, dituduh kita tidak mau kebersamaan. Memang kita untuk masuk neraka bersama-sama tidak mau. Tidak mau. Walaupun berpisah kepala dari badan kita, kita tidak akan mau digiring-giring masuk ke neraka. Memang itu semua permainan mereka dan kita tahu. Dan harus kita berhati-hati. Oh kalau kita nggak ikut dibilang intoleran. Kalau kita nggak ikut dibilang kita nggak mau kebersamaan. Iya, kita tidak akan toleran terhadap surga dan neraka. Pilihan kita surga. Kalau kalian pilih neraka silakan. Kita akan tidak dibilang tidak mau bersama. Iya, kami tidak mau bersama-sama masuk neraka dan dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan konsisten ingin mendapatkan rahmat, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lindungi Allah Subhanahu wa taala semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.